Emang asik bahas uang selama kita membahasnya dengan orang-orang yang tepat. Dalam artian kita membahas uang itu dengan orang-orang yang ngerti yang namanya ya mungkin impian, law of attraction, ataupun segala sesuatu yang mungkin orang lain berpikirnya bahwa itu sesuatu yang nggak bisa dilogika. Itu jauh lebih mengenakan daripada kita ngobrol tentang uang, kita membahas uang dengan orang-orang yang dari situ hanya berpikiran bahwa segala hal itu kalau melihat kondisi saat ini itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Ya, itu bisa kita tepis ya. Dan di sini kita ngobrolnya asik-asikan aja. Jadi ini ibaratnya kita ngobrol santai. Ini adalah sebuah topik yang saya buat, nanti teman-teman bisa diskusi ya. Kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Jadi mungkin nanti teman-teman punya pertanyaan apa ataupun menyampaikan segala sesuatu yang itu menjadi satu sudut pandang teman-teman tentang bahagianya ketika kita membahas soal uang, dan itu sesuatu yang menyenangkan dan itu sesuatu yang tidak pernah membosankan. Karena apa? Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari dan kita bisa menerapkannya juga untuk kehidupan kita. Dan dari situ maka kita akan berubah dari segi apapun. Ketika kita udah berpandangan positif tentang uang, terus kita suka mengobrol tentang uang, bukan berandai-andai, tapi ini bisa saja terjadi dan ini sangat mungkin terjadi kalau kita udah memiliki ilmunya, kita udah memiliki sebuah tujuan dan kita memiliki pedoman untuk menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ini adalah sesi ku tahu yang ku mau. Tapi tenang aja, tetap membahasnya soal uang ya. Dan kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi di ku tahu yang ku mau ini, segmen ini adalah kita santai-santai tapi tetap ngobrolnya soal uang. Meskipun nanti juga ada bahasan-bahasan yang itu lebih universal lagi. Jadi bisa diterapkan untuk berbagai hal, bisa dijalankan oleh siapa saja, di mana saja, dan apapun latar belakang Anda itu bisa dijalankan. Dan ini sifatnya nggak mengikat. Jadi teman-teman mau jalankan ya silahkan, enggak ya silahkan. Jadi nggak ada paksaan di sini. Dan kita bahas di poin pertama, serasa sultan. Mungkin bagi sebagian orang Anda berpikiran kalau kita membahas uang dengan nilai yang besar, uang dengan nilai tertentu, ya mungkin dianggapnya adalah kita hanya ya mungkin bermimpi, berhalusinasi. Kita bukan orang yang pantas untuk mendapatkan itu semua. Padahal saat kita ngobrol itu, kalau nyambung dengan orang-orang yang asik, dalam artian dirinya yang tahu tentang law of attraction, terus mungkin law of assumption, ataupun ya mungkin segala hal yang itu berkaitan dengan teknologi pikiran, dan dirinya yakin bahwa memang itu semua bisa terwujud. Nah itu asik banget. Karena apa? Kita ngobrolnya serasa jadi sultan nih. Kita ngobrolin banyak duit, kita ngobrolin punya ini itu, kita ngobrolin tentang masa depan, impian-impian kita, dan bisa saling bertukar pikiran. Ketika kita udah ngobrolnya seperti itu, terus kita merasa bahwa kita adalah orang yang mampu, terus kita memiliki mungkin aset yang nilainya tinggi, itu bukan sesuatu yang mustahil akhirnya. Kenapa? Kita ngobrolnya dengan orang yang nyambung, terus kita bisa mungkin berfantasi di situ, alias kita melakukan visualisasi di situ. Karena ngobrolnya nyambung jadi enak. Gue habis beli Mercy nih. Oh kemarin gue habis jual Ferrari. Itu adalah sesuatu yang asik juga kan. Bahwa kita ngomongnya tentang kelimpahan. Kita ngomongnya tentang sesuatu yang itu membuat kita ini semakin memiliki dorongan untuk merubah dari nasib kita yang bagaimana jadi seperti apa. Segala sesuatu itu mungkin terjadi ketika kitanya yakin, kitanya punya yang namanya mindset bahwa kita adalah orang yang mampu. Dan kita akan selalu mengambil kesempatan ketika kita sudah memahami ilmu-ilmu tersebut. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya nyambung, itu enak banget. Tapi kalau Anda ketemu orang yang ngomongnya gak pernah nyambung, yang dirinya selalu beranggapan bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ungkapkan itu adalah sebuah kemustahilan, ya silahkan. Bye-bye aja dengan orang-orang seperti itu. Ya dirinya gak akan pernah membawa Anda bertumbuh. 7 dari 10 teman Anda itu bagaimana? Itulah yang menentukan Anda 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa. Kalau mereka yang dominan di 7 orang tadi itu adalah orang-orang pesimis, maka kalau Anda teruskan, Anda akan menjadi seperti mereka.
Tapi kalau teman-teman Anda yang 7 ini adalah orang-orang yang optimis, dia visioner, dia selalu memandang ke depan, itu sesuatu yang memang bisa diraih, maka Anda akan menjadi orang yang bisa mewujudkan segala hal. Itu adalah sesuatu yang perlu Anda pelajari dan Anda perlu terapkan juga dalam kehidupan. Di poin kedua, tak ada larangan. Orang-orang bodoh pasti akan bilang atau mereka akan melarang ketika Anda membicarakan sebuah impian yang besar. Saat Anda memiliki impian besar, mereka itu merasa pesimis. Mereka itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Itu adalah sesuatu yang hanya menjadi sebuah gambaran aja, gak akan pernah menjadi sebuah realita. Ketika kita udah ketemu orang yang suka melarang, ketika kita mengomongkan atau kita membicarakan segala hal yang tentang berkaitan kehidupan di masa depan, tentunya dengan kita berkelimpahan uang, nyaman gak? Pastinya kita gak nyaman kalau ketemu orang-orang seperti itu. Udah deh, gak usah ngimpi. Hidup itu apa adanya, hidup itu begini, begitu, sesuai versi mereka. Jadi Anda harus mengikuti sebuah versi yang itu mereka yang tentukan. Jadi kalau Anda punya versi sendiri, tetap aja pada versi Anda sendiri. Kalau bagi saya, ketemu orang-orang seperti itu, pasti saya udah tinggalkan. Kenapa? Gak asik ngobrolnya, kita gak nambah ilmu. Yang ada apa? Kitanya ketakutan. Wah, iya ya, bener ya kata si itu ya. Karena gak mungkin terwujud. Gua aja gak kerja. Gua aja lagi bangkrut. Gua aja lagi hidupnya begini. Nah, ketika kita sudah seperti itu dengan orang-orang yang memang suka melarang, ya itu justru akan membuat kita ini gak akan pernah mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Bagaimana kita mau hidup nyaman, bagaimana kita mau berkelimpahan kalau berkumpulnya dengan orang-orang seperti itu. Nah, orang yang berpikirannya positif dan dirinya mau mengembangkan dirinya juga, itu justru mereka nggak akan pernah melarang ketika kita mengungkapkan sesuatu yang itu berhubungan dengan masa depan kita, dengan impian kita, dengan tujuan hidup kita. Nah, kita lanjut di poin ketiga. Kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang memang sevisi, pemikirannya sama, itu sama aja memperkuat impian kita. Yang tadinya mungkin saat kita berpikir sendiri, kita lemah, terus kitanya berpikiran bahwa wah bisa nggak ya, wah akan tercapai nggak ya, apa mungkin bisa seperti ini. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang optimis, maka apa? Impian kita akan diperkuat, kita akan diberikan dorongan, kita akan diberikan suntikan semangat yang itu akan memperkuat impian kita. Jadi kita akan diberikan motivasi. Nggak perlu kita bayar mahal-mahal untuk ikut sebuah seminar, kita ikut sebuah workshop, ataupun kelas-kelas berbayar lainnya. Ya bukan sesuatu yang salah juga. Tapi kadang ada satu hal yang kita lupa ketika kita mengikuti kelas-kelas seperti itu, yaitu apa? Action. Kita nggak pernah action. Kita nggak pernah yang namanya mengambil sebuah langkah, sebuah tindakan. Ya itu sama halnya kita hanya mendengarkan aja. Mungkin sehari 2 hari semangat kita masih gede. Nah habis itu apa? Hari-hari berikutnya sampai saat ini mungkin kita malah loyo. Kenapa? Gak ada action. Ya memang prosesnya berliku-liku. Dalam artian berliku-liku, tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin begitu udah tahu solusinya, ya udah langsung ketemu dan dirinya berubah. Ada yang berpikiran kalau wah ini nggak mungkin deh, ini nggak bisa deh. Ada yang seperti itu juga, dan itu akan membuat kita semakin lemah. Berkumpulan dengan orang-orang yang bisa memperkuat impian Anda. Dan kita lanjut di poin keempat. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang memang asik ya, ketika kita diskusi soal uang, itu sama halnya kita sudah menuju yang namanya kemakmuran. Nah, kita menuju kemakmuran itu ada prosesnya. Anda beli kopi saset aja, untuk minum kopi juga butuh proses kan. Anda butuh yang namanya harus ke warung dulu, mungkin minimarket untuk membeli produknya. Pulang harus menyiapkan gelas air panasnya atau apapun ya. Kalau mau es ya harus menambahkan esnya. Nah, dari situ kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang memang asik, apalagi saat membahas soal keuangan, ya itu asik banget deh. Kita menuju sebuah kemakmuran karena apa? Yang dibahas adalah sesuatu yang bermutu, bukan bermuka tua ya. Jadi sesuatu yang itu bisa membuat kita semakin terasah, dan mungkin saat kita ada fase di mana kita lemah, mereka justru yang akan mendorong kita. Yuk, kamu bisa menjadi orang yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kelimpahan. Nah, orang-orang seperti itu ya bisa dibilang saat ini jarang ya yang mau membagikan ilmunya, yang dirinya mau memberikan dorongan. Tapi itu bukan sesuatu yang gak ada. Itu ada, tinggal kita
bisa melakukan sebuah seleksi yang biar kita bisa menemukan orang-orang seperti itu. Dan kita bisa menjadi orang yang memang bisa berubah dalam segi kehidupan. Apalagi soal tentang keuangan. Lanjut di poin kelima. Nah, ketika kita mengobrol dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu asik membicarakan tentang keuangan, maka apa? Maka kita akan mendapatkan yang namanya ide-ide kreatif. Kita akan bertambah yang namanya ide-ide kreatif. Mereka akan membagikan nih strateginya, triknya bagaimana. Mungkin kalau yang usaha, dirinya bisa melakukan hal yang itu ya menjadi strategi bisnisnya, atau orang-orang yang memang dirinya bekerja di sebuah perusahaan atau instansi dan dirinya bisa mendapatkan side job ya, jadi pekerjaan tambahan yang bisa menghasilkan ataupun investasinya bagaimana. Biasanya mereka itu nggak sungkan-sungkan untuk membagikan ilmunya. Lu mesti begini, lu mesti begitu, dan lu pasti bisa. Nah, kita akan mendapatkan dorongan. Kitanya asik nih dapat ilmu seperti itu, dan mereka pun juga asik ketika membaginya. Kita harus memilih ya, teman, pergaulan, lingkungan. Kita ciptakan sesuatu yang memang bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik dan sukses berlimpahan. Thank you.